Jarum, Magelang, Jawa Tengah, saya Syafira untuk Indonesia Punya Nama. Jadi, GOR Jarum ini memang merupakan komitmen dari PB Jarum untuk bulu tangkis yang ada di Indonesia, bukan hanya untuk binaan PB Jarum saja. Makanya GOR ini dimanfaatkan oleh komunitas bulu tangkis yang ada di kawasan Magelang dan sekitarnya. Nah, kalau sahabat memperhatikan, di depan GOR Jarum ini ada patung fiber berukuran kurang lebih 3 meter yang merupakan patung dari salah satu atlet kebanggaan Indonesia yang juga merupakan jebolan dari PB Jarum, yaitu Zelin Resiana yang juga berasal dari kota Magelang. Jadi, beliau itu adalah seorang atlet ganda campuran, ganda putri juga yang berhasil mencetak gelar di penghargaan atau kejuaraan bergengsi. Salah satunya adalah Piala Uber. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan salah satu wanita tangguh yang juga berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional sebagai pemain ganda campuran dan juga ganda putri. Nah, siapakah dia? Ikuti saya. Nah, sekarang ini seperti yang tadi sudah saya bilang, sahabat, kalau saya akan bertemu dengan salah satu Sri Kandi bulu tangkis Indonesia, ada Civita Marissa. Apa kabar, Ci? Halo, baik. Ini dia, Sri Kandi Indonesia yang sudah bermain bulu tangkis sejak usia 6 tahun? Iya, 6 pertama tahun? kali. 6 tahun? Pegang raket ya? Iya, ya raket dari usia 6 tahun, terus akhirnya masuk pelatnas sampai akhirnya sekarang menjadi pelatih di PB Jarum. Bahkan seorang Civita Marissa ini berhasil menjadi peringkat 3 dunia sebelum akhirnya memutuskan untuk melatih anak-anak sekarang. Dan saat ini kita akan menyaksikan pertandingan di mana anak didik dari Civita Marissa ini bertanding di dalam. Oke. Kejuaraan final nih ya berarti ya? Iya, Oke. final. Oke, kalau gitu kita langsung masuk. Tanpa kita nggak mau ganggu terlalu lama, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sih. Oke. Kita langsung masuk aja? Ya. Yuk. Nah, kita tadi habis nonton pertandingan di mana yang match itu anak didiknya Civita. Civita nih sebenarnya kalau ngelatih sendiri sudah 5 tahun ya? Ya. Udah 5 tahun. Berarti udah di 2015 akhir sebenarnya. Menjadi pelatih sudah dari 2016. akhir 2015, Ya. tapi akhirnya menjadi pelatih bersama dengan PB Jarum sekitar 1 tahun. Baru tahun ini. Baru Oke, gabung tahun ini. kurang lebih udah hampir 1 tahun. Nah, apa sih Ci sebenarnya yang akhirnya membuat seorang Civita Marissa menjadi seorang pelatih? Sebenarnya kayaknya passion ya. Jadi kayaknya memang nggak bisa jauh-jauh banget dari bulu tangkis sih. Nah. Jadi ya memang pengen banget lah bisa menciptakan pemain gitu. Dan Indonesia kan kita segudang banget ya pemainnya. Bisa dilihat lah dari sekarang Banyak gitu. banget. Iya kan? Yang Jadi masih kecil-kecil, Ya. masih muda, luar biasa banget. jadi pengen banget jadi pelatih gitu aja sih. Ci, ngelihat pemain-pemain sekarang gitu ya, yang dari usia dini dan sebagainya, terus juga compare sama pengalamannya Civita gitu. Gimana ngelihatnya? Sebagai apalagi sekarang udah sebagai pelatih nih gitu. Sebenarnya kalau aku sih lebih kayak gini, kayak lebih kepengen atlet itu punya manner, punya yang kayaknya kalau jadi atlet juara itu masih lengkap lah kalau kita jadi juara, punya attitude yang baik gitu, punya manner, punya jiwa juang. Nah, itu yang aku agak keras ke mereka. Mungkin buat bagian orang kalau komen bilangnya kayaknya aku galak deh gitu. Tapi aku lebih sebenarnya kalau menurut aku pribadi aku nggak galak. Cuma aku demen banget kalau orang tuh punya manner. Punya apa ya sebutannya kayak Punya sikap yang baik. iya, sikap yang baik gitu. Sopan Jadi santun, Iya. punya tata krama. tata krama, Iya. benar, tata krama. Jadi aku menomorsatukan itu. Gitu. Oh, wow. Ya, karena aku kepengennya kayak jadi atlet itu ya pasti dia harus tahu dia datang dari mana. Ya. Dia harus punya rasa terima kasih sama orang tua, atau dia harus ingat Tuhannya itu.
Udah gitu, once dia sukses, dia punya uang, dia punya segalanya. Kalau basicnya itu bagus, kayaknya mudah-mudahan ke depannya, mudah-mudahan ya, maksudnya mereka nggak akan kemana-mana lah, maksudnya jadi atletnya benar-benar sukses gitu. Nah, dari sekian banyak murid dan sebagainya gitu, dan melihat dunia gitu, Civita main dan melatih dan sebagainya. Apa sih Ci, kalau kita lihat gitu ya dari dunia bulu tangkis sendiri, apa sebenarnya yang menjadi kekuatan bulu tangkis di Indonesia yang sebetulnya masih bisa banget nih diupayakan, tapi mungkin memang butuh kerjasama dari banyak pihak gitu ya. Kalau aku ngeliatnya kayak misalnya Indonesia itu kaya banget sama pemain-pemain yang punya talentanya, kayaknya skillnya kita tuh hampir orang luar tuh nggak punya gitu. Menurut aku ya, menurut pandangan aku gitu, kayak mereka tuh punya skillnya tuh kayaknya, aduh, ya kita lihat lah sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang gitu, pemain Indonesia kan nggak ada habisnya. Walaupun kadang ada masanya jayanya tunggal, ada masanya ganda. Kemarin pun kita lihat Olimpiade ganda putri akhirnya gitu kan. Terus kita punya Susi Sati, wah pokoknya segudang gitu loh. Jadi kalau aku ngelihat sekarang nih pandangannya luas banget ke pemain junior, mereka juga ternyata hebat-hebat. Cuma yang menurut aku yang kita titik lemahnya tuh yaitu karakter. Jadi kadang di saat mereka ada yang baru juara level ini, mereka gampang puas. Jadi mereka nggak pernah benar-benar naik ke atas gitu. Jadi sekarang aku juga ngegambarin ke anak-anak, semua orang pengen lah juara Olimpiade. Tapi jadi nomor 2, nomor 3, 4 dunia, it's okay. Mungkin karena aku begitu kali ya. Tapi kan itu message yang kuat gitu. Iya, jadi itu maksudnya jadi jangan pernah menyerah, karena memang kayaknya Tuhan tuh menggariskan jalan hidup kita tuh masing-masing. Betul. Yang pasti kita harus, kalau aku ngajarin, yang penting lu berguna, lu prestasi. So buktinya sampai detik ini banyak orang menghargai aku juga. Iya dong. Ya kan, ya kan. Nah, dengan pengalaman itu nih Ci, gitu, bersama dengan PB Jarum juga, seperti apa Civita melihat PB Jarum untuk perjalanan karirnya? PB Jarum ya pasti kalau kita ngelihat ya dari zaman aku main sampai sekarang itu sih gila banget ya. Maksudnya dukungannya dari segala pihak lah gitu. Bukan hanya di klub kecilnya loh, sampai ke bulu tangkis Indonesia, kayaknya PB Jarum banyak pengaruhnya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aku kan lingkupnya jadi pelatih ya, jadi kayak tugas aku kepengen banget lah punya calon untuk jadi pemain dunia gitu, khususnya dari PB Jarum lebih bagus. Tapi kalau kita nih kayaknya Fir, kalau udah level yang udah di sini, kayaknya siapapun yang penting Indonesia berkibar, benar nggak sih? Kayaknya semuanya bangga gitu loh. Ya. Pelatihnya bangga, masyarakatnya tuh bahagia Ci. Dan abis ini kita mau lihat anak muridnya Civita ya? Iya, abis ini aku harus tugas dulu. Mau nemenin? Iya. Oh oke. Ya udah kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi sama Civita Marissa. Tetap di sini di Indonesia Punya Nama. Okay. Sukses Ci. Thank you. Civita demen belanja juga nggak sih? Kadang-kadang sih. Sesering apa? Nggak terlalu sering sih. Kalau ada yang perlu aja. Nah, Ci, ngomong-ngomong tentang kebiasaan di luar lapangan dan sebagainya gitu kan. Seorang Vita Marissa pasti banyak orang yang pengen tahu nih gitu. Civita kalau waktu luangnya ngapain sih dan sebagainya. Pastinya sama lah ya gitu. Kita pasti suka suka refreshing, pasti. Pastilah. Suka ngelakuin hobi dan sebagainya. Tapi kalau secara umum, hobi lain selain olahraga apa sih? Hobi lain selain olahraga ya? Kalau aku sih, aku demen banget jalan-jalan sih. Traveling banget. Tapi kan juga memang traveling juga. Nggak, beda. Kalau ini kan kita nggak ada tuntutan untuk nungguin anak-anak gitu, terus lebih rileks gitu. Tapi memang waktunya kan agak terbatas. Tapi kalau ada momen pasti langsung kabur. Oh ya? Ya, kalau aku rada gila sama pantai. Oh, banget gitu. Jadi memang ada apa-apa pengennya nyarinya pantai. Oh gitu. Senangnya. Pantai terfavorit mana yang pernah didatangi?
favorit Yang mana pernah ya? didatengin? Kemarin bulan kemarin aku dari Karimun Jawa Oh asik ya. karena tinggalnya di Kudus. Deket tuh. Dekat dari Jepara, Iya, ya tinggal itu juga bersih. Sebenarnya sih lebih Iya. bersih sama tenang. Terus ke Labuan Bajo juga bagus gitu. Nah, Ci, terus juga kan ada yang kalau kita ngomongin tentang karir gitu ya, sebagai seorang atlet, terus juga sekarang pelatih juga, sebagai perempuan dan sebagainya, ke depannya. Banyak juga nih atlet-atlet yang juga mulai merintis hal yang baru, kayak misalnya bisnis. Oke. Nah, Civita kepikiran nggak sih untuk, atau jangan-jangan juga udah merintis bisnis juga nih? Sebenarnya sih karena aku punya hobi yang kayak misalnya kumpul teman-teman. Dari dulu Hangout tuh ya. wishnya tuh selalu pengen punya tempat buat kumpul. Oke. Tapi memang sibuk kan Iya. gitu. Jadi paling ya misalnya ada teman butuh suntikan dana terus pengen Jadi join. saling support lah. Jadi Tapi join. memang bukan skala besar ya. Jadi kayak lebih ke skala kecil aja gitu Oke, loh. oke. Kayak restoran kecil kah atau apakah pokoknya bisnis rasanya kepengen tapi waktunya nggak ada. Itu dia. Iya. Itu jadi Iya. tricky juga ya. Begitu kan aku hobi makan. Wow. Jadi nggak jauh-jauh dari oke. kuliner. Iya. Senangnya kulineran sih. Oke. Aku dimanapun pasti kebanyakan kuliner. Nah, Ci, tapi kan menjadi seorang atlet, pelatih gitu ya, yang namanya sampai ada di kancah internasional gitu. Apa sih yang paling berdampak sama dirimu gitu, secara pribadi mungkin gitu? Yang pasti sih efeknya tuh banyak banget yang aku rasain bagus dan positif. Satu dari lingkungan. Lingkungan kita selalu sportif, kerja keras gitu. Terus jiwa juang, jiwa fairnya juga mungkin ya aku bisa belajar banyak dari bulu tangkis. Bulu tangkis benar-benar mengajarkan aku banyak hal sekali gitu. Ya, jadi dari kecil didikan kita harus mandiri. Kebanyakan Nah, itu dia. anak-anak badminton yang tinggal di asrama kebanyakan pasti mandiri Yes, benar-benar. gitu. Karena kan kita jauh dari orang tua, dikontrol orang tuanya bisa seminggu sekali atau Iya, bagaimana iya, kan. iya. Jadi banyak banget lah. Ini nih tadi yang menang. Nih anak didiknya Civita nih, anak Iya. muridnya. Ayo dong, kita undang dulu ke sini. Selamat Oh, gitu ya. dulu. Ini abis menang nih ya? Wah, mantap banget. Namanya siapa? Serena Kani. Sherena? Kani, kamu? Ketut Mahadewi. Oh, Ketut Mahadewi. Udah berapa lama dilatih sama Civita? Kalau aku di Jarumnya baru ini setahun lah. Oke, Tapi oh. kalau sempat di Platnas kan sempat sering ketemu aja. Oke, selama apa Civita di PB Jarum Iya. udah berpindah atau dilatih lagi? Kalau Sharon? Setahun di PB Jarum. Setahun di PB Jarum Iya, juga. sebelumnya udah pernah juga sih sama Civita. Oh gitu. Tapi di timnas, Di waktu di timnas. Jadi sekarang mereka udah PB Jarum ikut juga Iya, sekarang. pas banget ketemu Kamu juga. sayang sekali berarti sama Civita nih. Beruntung ada cincinnya jadi banget. Ketut aku mau nanya, menurutmu Civita ini sosok pelatih yang seperti apa? Tadi aku nanya sama Civita, kayaknya bukan aku nih yang bisa nilai. Pas nih. Tegas. Dia ketawa. Mungkin lebih ke ini ya, tegas banget. Tegasnya Kalau tuh menurut gimana? aku, Tegas tuh kan Jadi, macem-macem. Kalau tegasnya tuh kalau misalnya udah, kalau program juga tentang latihan gitu, kalau udah bilang ini. A ya A. A ya A gitu. Jadi nggak bisa excuse aja, nggak bisa alasan apapun nggak bisa gitu. Itu sih Tegas. kalau- Kalau Ketut tegas. Kalau kamu Sharon, berarti harus beda. ada banyak. banyak. Kalau itu salah satu dulu ya. Salah satu dulu. Kok curhat jadi? Kalau Sharon apa? Sharon? Iya benar, tegas, terus juga disiplin. Terus kalau kasih tahu sabar. Kontradiktif ya. Tegas sama sabar Kayak tuh gitu ya? kadang-kadang tuh kan gitu, tapi nggak sabar ya Civita ya. Civita nggak pernah bosan. Telaten untuk- kali untuk, maksudnya. kayak ngingetin kita berkali-kali itu nggak pernah bosan. Oh, oke. Apa pengalaman yang sampai sekarang kamu masih inget dilatih sama Civita? Atau ada kejadian apa? Apa? Ayo. Kejadian banyak sih. Iya, Apa? Yang sebenarnya kita nggak harus lakuin, kita lakuin, jadi langsung disemprot aja gitu. Serius. Tapi langsung reda. Langsung reda. Karena Cici itu emang kalau emang lagi pengen marah ya langsung ngomong gitu ke anaknya. Jadi kita tahu kalau kita juga salah. Tapi setelah itu
kita minta maaf, kita ngelakuin salah, Cici langsung bener-bener oh ya udah yang kemarin. Intinya nggak baper ya, Iya. sportif Sportif, pastinya. iya, kalau salah ya Sportif. salah. Kalau salah ya salah. Iya. Nah, selama beberapa tahun gitu ya, setahun bersama dengan PB Jarum atau sebelumnya juga gitu, kalian melihat apa namanya kedepannya nih gitu, Civita sebagai pelatih itu gimana sih? Atau harapannya deh buat Civita? Harapan. Ya mungkin aku udah setahun ya, maksudnya yang benar-benar dilatih banget sama Civita. Udah enak sih secara kita bisa ngomong apa aja gitu yang ada di dalam lapang dan juga di luar lapang. Jadi semuanya bisa diceritain. Semuanya. Kalau kamu Ketut? Kalau aku harapan juga buat Cici, pokoknya Cici sehat terus abis itu tapi dengan adanya Cici sekarang untuk gak ada campuran yang untuk junior saya yakin sih jauh akan di Jarum tuh akan lebih Meningkat. terus. Mantap. Itu yang saya rasain. Oh. Yang kayak Sebelumnya pernah diomongin gak sih Ci kayak gini-gini nih? Enggak lah. Nggak pernah Enggak ya? lagi. Ini bener rekayasa ya. Iya nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak sih, kan lebih hubungannya juga ke lapangan. Profesional. Iya sama ya di luar itu aja gitu. Oke. Maksudnya ya kita ngobrol. Jadi Seputar. aku belajar untuk mereka memang aku pernah jadi atlet yang juara. Jadi aku kepengen, aku tahu apa yang di dalam otaknya mereka, rasanya aku tahu gitu. Iya, iya. Jadi setiap kali aku berusaha untuk menempatkan kakiku di Kakinya, diri mereka. in Iya. their shoes ya. Jadi aku Oke. bener-bener Ada di posisi pengen yang banget gitu. Ayo dong, kalian mau dong gitu-gitu. Wow. Tapi di luar itu aku nggak pernah dengerin mereka komen-komen begini. Makanya tadi dampaknya juga gitu kalau Cici semangat pasti kan yang bawa-bawa apa Ikut semangat iya, juga, ke bawah. benar. Jadi Benar. saya juga Jiwa ambisinya jadi ke bawah. Iya, iya. Iya Sportifnya dong. juga ya. Benar, Kalau benar. udah mulai drop, Cici bisa angkat kita. Coba aku kan mumpung sekarang ada anak didiknya Civita. Jangan bakar semangat. Apa sih, Kak, coba dong, kan selama ini mungkin belum pernah menyampaikan ucapan terima kasih atau rasa sayang. Terus nangis deh. Enggak. Gua yang silakan. Buat Cici, thank you Cici. Setahun ini percaya sama saya, biarpun kondisi seperti apa kita berjuang bareng-bareng, sangat Iya. percaya sama saya. Semoga terus bisa di kondisi yang seperti ini, Oke. makin membaik dan bisa prestasinya lebih juga. Thank you Cici. Amin. thank you. Sharon, silakan Sharon. Cici, makasih ya udah ngertiin aku. Wah, dia baper. Udah sabar. Aku ikut terharu. Ya emang aku tuh nggak bisa tahu kayak gini kan. Aku ikut terharu Sabar nih. banget Cici, pokoknya walaupun Cici ngomongnya agak serem tapi aku senang Cici ngingetin aku terus. Iya Cici. Iya, thank you. Tuh. Pelukan ketiga. Aduh, tuh. Kita kalau melihat sosok atlet kadang-kadang gitu ya, sahabat di lapangan dan sebagainya, yang kita lihat hanyalah permainan teknik dan sebagainya. Yang kita tahu adalah ambisi usaha dan sebagainya. Tapi mereka ini adalah manusia yang juga punya rasa. Dan ketika bermain, mereka juga mengandalkan rasa, dukungan atau mungkin peringkat dan apapun itu adalah bentuk dari akumulasi dari usaha dan kerja keras mereka. Jadi udah sepatutnya nih kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk atlet Indonesia. Nah, kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya barengan sama Vita Marissa, tentunya hanya di Indonesia Punya Nama. Nah, sahabat Indonesia Punya Nama, sekarang ini saya mau ngajak Civita untuk main games dulu. Oke. Bukan bulu tangkis, bukan biliar. Kita main, ini namanya apa ya? Shot Apa the nih? paper, shot the cup. Oke. Jadi di sini ada
paper cup di sini nih Ci, gitu. Ya, di dalamnya berisi nanti ada pertanyaan. Bukan hadiah ya? Semoga ada salah satunya adalah door prize, kita lihat ya. Nah, di sini saya bawa shuttlecock di sini, jadi Civita tembak aja, nanti saya ambil kertasnya yang ada di dalam. Kita lihat apa sih yang ada di dalam paper cup itu. Berarti Siap, Ci? milih ya? Milih Semuanya ini, ya. harus ditembak. Nanti milih aja. Oke. Oke. 1, 2, 3. Aduh, Nggak kena lagi. oke. Oh, oke. Kenceng ya? Kencang banget. Baik. Yang pertama. Sini tulisannya adalah Athena 2004. Ceritain dong, Civita. Athena itu sebenarnya jadi pengalaman yang menyenangkan tapi juga sangat menyedihkan. Yang bagian menyenangkannya adalah karena Olimpiade yang pertama buat aku. Yang menyedihkan adalah sebulan sebelum Olimpiade itu tanganku patah, cedera. Ya. Itu yang sampai vakum sampai berapa Ya, bulan itu jadi ya? ya memang sebenarnya kalau menurut dokter detik itu harusnya udah nggak boleh tanding. Tapi aku pikir kita jadi olahraga kan tujuannya pengen main Olimpiade. Jadi kayaknya nggak mungkin aku lepas gitu. Jadi aku mengambil resiko untuk ya udahlah nekat aja lah gitu. Dengan taping, dengan dukungan dokter saat itu ya Akhirnya maju terus. Tapi memang targetnya detik itu harusnya dapat gelar. Karena posisinya lagi ranking 3 dunia dan harapannya bisa dapat salah satu medali. Iya, iya. Tapi nyatanya ya dengan keadaan ya harus menerima lah, kalah di 8 besar kalau nggak salah. Lagi Ci, masih banyak Lagi. paper cup-nya. Harus semua nih. Coba. Oke. Yang berikutnya adalah tentang Liliana Natsir. Ini juga pernah menjadi pasangan. Pernah menjadi pasangan di ganda putri. Silakan, Ci. Ya butet. Kalau butet sih lumayan agak banyak sih. Dari zaman dari pemain, kita sama-sama pemain mix double. Terus jadi teman, jadi adik, jadi memang sahabat, jadi mentor sampai terakhir jadi benar-benar jadi pelatihnya butet. Ini Gitu. ceritanya menarik. Jadi waktu Civita berhenti menjadi atlet gitu ya, transisi sebelum menjadi pelatih ya Ci ya. Iya. Nah, itu kejadiannya adalah mendampingi Butet untuk bertanding. Iya, waktu itu sempat, tapi memang waktu itu kan masih pacaran sama butet. Terus saya mengundurkan diri, tapi memang hubungan itu masih baik lah. Baik, Kita ya. masih suka konten, masih suka sharing. Terus sampai sekali waktu aku diminta untuk membantu, mensupport lah, lebih ke sebagai sparring partner untuk tim Olimpiade yang 2016. Ya. Tapi khususnya buat ke mix double. Jadi kalau sama butet sih memang kita aku punya kedekatan yang agak sedikit berbeda. Ini kayak banyak gitu pengalamannya ya Ci. Iya banyak banget kalau sama butet, karena kan dulu bekas partner kan. Iya. Terus udah gitu kan kita sempat ada di era yang sama. Iya. Jadi waktu kayak masalah di kamar aja kan kadang selalu berdua. Kalau lagi tanding gitu kadang berdua. Terus misalnya tahu nih butet sama Nova di atas di drawing. Jadi ayo Ted, lu serbu atas, gua serbu bawah gitu. Kan kita bisa ketemu di final kah? Bisa, jadi senang gitu loh. Terus main double kan berdua. Iya. Terus sebenarnya double itu kan bukan iseng sih, cuma waktu itu tim Uber lagi butuh pemain double. Kita akhirnya dicobain Pasangkan. berdua. Oke. Tapi memang chemistry-nya di lapangan memang rasanya memang cocok sih. Kita baru satu kali tanding di Cina itu waktu itu langsung juara. Gitu. Jadi kita Cina kan, ya kita tahu Cina itu double putrinya semua rapat. Salah satu rival Iya. terberat nih Indonesia gitu ya. Oke, main lagi. Masih ada cupnya. Oke, paling ujung. Yang ini adalah Apa tuh? lebih berarti disuruh milih nih. Lebih suka main di ganda putri atau ganda campuran? Sebenarnya sama aja. Ya, buat aku sih mungkin karena sekarang prestasinya jauh lebih banyak kan ganda campuran. Oke. Tapi sebenarnya kita sebagai atlet kan yang kita mau adalah juara. Apapun itu sektornya, yang penting kita juara. Oke, baiklah. Lagi. Silakan. Yang manakah? Baik. Oke.
Ini adalah salah satu pasangan dari Civita, Flandi Limpele. Ceritakan Flandi, pengalaman bersama dengan beliau. Salah satu orang yang berjasa juga buat aku. Kenapa? Karena waktu aku down, Kak Richard sempat nyaranin. Kak Flandi detik itu juga udah mau selesai di double putra. Terus aku detik itu di Kak Flandi ditanya mau nggak main sama kita, karena dia senior nih, bedanya lumayan jauh umurnya. Dia 7 tahun di atas aku. Jadi memang ya udah nggak apa-apa, dia mau. Langsung kita satu kali tanding juara juga di Jepang. Nah, dia Kak Flandi itu titik balik aku realize kalau gue masih bisa nih. Tadi udah downing, karena kan abis mungkin yang paling berat udah ranking 3 dunia sama Nova, terus cedera. Dari aku vakum itu si Butet kan main akhirnya sama Nova dan dia prestasinya bagus. Jadi ya udah pasti mereka kan jalan terus. Aku harus cari pasangan lain. Disuruh gendong pemain muda, memang agak sedikit berat. Kenapa? Karena aku fokus sama sakit aku sendiri. Nah, Kak Flandi itu jadi titik balik aku untuk aku benar-benar gue masih ada nafas di sini nih. Gitu. Lagi Ci. Wah, banyak nih ceritanya nih sama Civita. Oke, biar seru kita buka lagi. Yang ini adalah Nah, menurut Civita, Richard Mainaki. Kak Richard itu yang salah satu dari sekian banyak pelatih yang drive dan bimbing aku dan nggak pernah menyerah. Jadi dia memang sosok yang sangat spesial. Dia yang mengajarkan aku banyak hal tentang, kan kelihatannya itu kan orang Ternate, sangar gitu kan, terus kayaknya keras gitu, tapi enggak, ternyata dia tuh kayak dia yang ngajarin lah. Dia salah satu, aku kepengen banget jadi pelatih seperti dia. Jadi bukan hanya kita jadi pemain sukses, tapi dia juga jagain, melindungi atletnya, ngayomin atletnya gitu. Bisa jadi tempat curhat. Ya dia ini banget lah, maksudnya the best. Wah, luar biasa. Salah satu Sri Kandi, atlet Sri Kandi bulu tangkis Indonesia yang saat ini mengabdikan dirinya menjadi seorang pelatih di PB Jarum untuk mencetak generasi masa depan untuk bulu tangkis Indonesia. Dan yang pastinya akan ada sosok-sosok legenda lain yang akan dihadirkan di sini. Untuk itu tetap saksikan Indonesia Punya Nama. Terima kasih banyak, Ci. Oke, thank you. Sukses, sehat terus.